Passwordnya gimana nih? Passwordnya Gurunda RK selamat pagi. Oh, kayaknya saya sulit untuk mengatakan Guru RK Gurunda gitu ya. Kalau sabar. Gurunda, saya tanya, kamu baru bangun tidur, Pak? Oh enggak, baru di kantor nih. Pada malam hari itu disaksikan 20.000 orang nonton menyaksikan. Kamu menyaksikan juga nggak ketika Gurunda Jumamu kalah debat dengan saya? Enggak, gini pertanyaannya ya. Sabar dulu, sabar. Saya tanya, pada malam hari itu perdebatan panjang, kamu menyaksikan atau tidak bahwa Gurundamu kalah berdebat dengan saya? Enggak, saya enggak merasa kalah dari. Enggak, kamu nonton tak? Kamu nonton enggak? Enggak, kebetulan enggak, sorry, maaf. Nah, maka dari itu kau nonton replay ulang live-nya. Juma sudah dengar. Sebelum waktu habis, Juma sudah KO, kena tackling dari saya. Maksudnya KO-nya di mana? Itu perdebatan resmi dari ada jurinya atau gimana? Yes, ada jurinya. Makanya nonton. Coba kamu nonton video saya di akun saya ini. Ya itu mohon maaf saya kalau itu. Nah makanya karena Juma sudah kalah, kamu harus memanggil saya Gurunda. Gurunda RK gitu. Kalau saya menganggap RK sebagai Gurunda saya, berarti saya sudah murtad gitu. Saya enggak seperti itu, Pak. Saya kan bukan Tuhan. Ya enggak juga, karena kecuali kan sebaiknya membawa orang. Kamu mau dengar nggak? Kamu mau dengar nggak kalau Gurundamu itu mengakui Yesus itu Tuhan? Gimana? Dilanjut Bang. Disini putus sebentar. Saya tanya, kalau Gurunda Jumamu mengakui Yesus itu Mesias yang adalah Tuhan, kamu pun mau ikut Gurunda Juma? Oh enggak seperti itu Bang Suma. Nah masalahnya Gurundamu itu sudah mengakui Yesus itu adalah Mesias, adalah Tuhan, anak Maria. Makanya kamu nonton debat malam itu. Ya gini. Saya harus bertanya langsung dengan Bang RK ya sekarang ya saya. Silakan, apa yang mau kau tanyakan? Mungkin pengalihan konteks ya seperti ini. Gini Bang RK, saya ini orang bodoh walaupun saya Muslim tidak. Jangan, enggak gini teman. Ya. Saya nggak mau bilang kamu bodoh ya. Kamu adalah ciptaan Tuhan yang mulia, kamu cerdas, kamu pintar. Ya, makanya pakai otak dan akal budi kamu. Ya, jangan pernah kamu merendahkan diri kamu. Silakan, apa? Ya. Saya menghormati kamu kok. Pertanyaan saya gini, kenapa saya tidak yakin dengan adanya Kristen? Kenapa saya tidak yakin? Kalau yakin saya pasti ikut ya gitu kan. Karena pertanyaan-pertanyaan itu tidak terjawab dengan gamblang dan tidak terjawab dengan valid gitu. Seperti gini. Mungkin banyak dipertanyakan, tapi tidak terjawab. Gimana? Yesus Tuhan, gitu kan? Yesus Tuhan. Mohon maaf ya. Yesus Tuhan. Terus tapi Yesus itu dilahirkan sebelum dia lahir ke dunia. Tuhan Maryam itu siapa itu kan? Kan seharusnya Tuhan Maha Pencipta sebelum adanya dunia dan sebelum adanya manusia itu Tuhan sudah ada. Gitu. Terima kasih. Nah, ini kita belajar Pak ya. Makanya kekristenan ini kita belajar yang namanya kristologi, ilmu tentang kristologi. Kristus itu dalam bahasa Yunani. Ya, Al-Masih dalam bahasa Arab. Nah, ini kita belajar tentang Al-Masih dalam kekekalan masa lampau. Atau kita belajar tentang Kristus dalam kekekalan masa lampau. Makanya ada pernyataan Yesus Kristus yang sangat fenomenal. Ya, di dalam Yohanes pasal 10 dia mengatakan, sebelum Abraham menjadi ada, aku telah ada. Ya, jadi ini berbicara tentang praeksistensi sebelum inkarnasi. Ya, jadi praeksistensi Kristus atau Yesus ini sudah ada dalam kekekalan masa lampau. Siapakah dia? NRK en hologos. Pada mulanya adalah firman. Nah, firman ini adalah Allah dan firman ini sudah bersama-sama dengan Allah. Ya, eksistensi Kristus sebagai firman Allah, sebagai Davar Elohim. Eksistensi Kristus sebagai memranya Allah. Dan memranya Allah ini ya, eksis sebelum dunia ini ada. Ya, sebelum dunia ini ada. Nah, ketika Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, puncak dari eksistensi yang ada di perjanjian lama, kekekalan masa lampau, itu inkarnasi. Lalu Bunda Maria bilang apa? Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersorak-sorai karena juru selamatku. Bunda Maria mengakui
dalam kandungannya itu adalah juru selamatnya. Bahkan seorang monoteism namanya seorang imam monoteism namanya Zakaria. Zakaria saja ketika Bunda Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya, dia mengatakan apa? Salam engkau Bunda Tuhan. Itu monoteism. Ya, sekarang Pak, saya melakukan sedikit mirroring agar Bapak memahami dengan baik. Oke. Ya, saya tidak mau menjatuhkan Bapak. Bapak juga harus fair bertanya seperti ini. Jadi ada 3 poin. Poin pertama sudah saya jelaskan, sekarang poin kedua. Bapak juga harus bertanya, jikalau Allah dan Islam itu bisa dipisahkan atau tidak? Allah, Islam, dan Muhammad bisa dipisahkan atau tidak? Allah, Islam dengan... Enggak, Allah ini Maha Pencipta. Ya maksudnya, ketika kamu syahadat, kamu mengucapkan asyhadu, ya kan? Bisa dipisahkan nggak antara Allah dan Muhammad dan Islamnya? Nggak bisa, karena itu keimanan. Nah, tidak bisa, benar, saya sepakat. Nah, jika Allah itu eksis, jika Allah itu sudah ada, ya Pak, dengar baik-baik. Jika Allah itu sudah ada, mengapa Islam baru eksis di abad ke-7? Kenapa tidak sejak semula? Ya. Siapa bilang itu? Abad ke-7 Islam, adanya Islam itu? Enggak seperti itu. Oke, jadi Islam eksis di abad keberapa, Pak? Islam eksis di abad keberapa? Enggak, Islam begini. Saya terangkan. Gini, biar Bapak paham. Jangan memaksa saya. Nabi Adam itu eksis di abad keberapa? Apakah Islam sudah ada di Nabi Adam? Iya, betul. Oke. Apakah Nabi Adam mengenal Islam? Iya, mengenal. Oke. Syarat Islam adalah asyhadu, 2 kalimat syahadat, betul? Oke. Nah sekarang, apakah Nabi Adam mengucapkan 2 kalimat syahadat? Gini. Nah. Tunggu, saya terangkan. Nah ini, silakan. Penonton ini 2,9 tahu ya. Udah, gak usah. Ini akun kecil saya juga, silakan. Pertama Adam diciptakan dari tanah, kan begitu kan? Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah. Itu ditiuplah roh Nabi Adam. Dia ada di roh siapa yang meniup? Bukan niup, itu dikasih nafas atau dikasih ruh gitu. Nafas siapa? Nafas siapa? Bukan ditiup kata orang Kristen, bukan. Nggak ada tiupan itu. Iya, nafas siapa? Diciptakan, dikasih, diberikan, kan gitu. Nafas itu. Dari siapa? Nafas itu dari siapa? Ya Allah yang memberikan, karena dia. Apakah Allah punya nafas? Ya, saya tidak mengatakan Allah punya nafas. Nafas itu berasal dari siapa? Allah Maha Pencipta. Nah, apakah Allah punya nafas? Saya tidak mengatakan itu, saya nggak perlu menjawab. Nah, ini ini yang menjadi sebuah permasalahan ya. Makanya, silakan kamu jelaskan dulu. Menarik saya agar saya mengatakan Allah punya nafas. Itulah hebatnya RK, teman. Ya, RK ini seperti Batman. Tidak dari situ, karena ketakutan murtad di situ ya. Ya cuma mau aja kena jebakan saya. Allah Maha Pencipta, menciptakan Adam sebagai manusia yang terbuat dari tanah, dikasihlah roh itu agar dia bernafas secara seperti manusia yang lain itu. Tapi waktu itu tidak ada manusia. Setelah itu maksudnya waktu itu tidak ada manusia maksudnya? Kan sebelum Adam diciptakan tidak ada siapapun kecuali cuma Adam dicipta dari tanah, kan begitu. Oke. Adam diciptakan dari tanah. Terus manusia kedua siapa? Dituplah. Manusia pertama memang Adam. Manusia kedua? Itu manusia kedua dipetiklah dari rusuk kirinya yang namanya Hawa. Dari Adam. Oke. Ketika itu beranak pinak. Jadilah manusia seperti RK sekarang. Oke. Jadi jangan dia berkutu. Sabar. Dari mana kamu tahu? Ya. Dari mana itu tahu? Ya dengar dulu. Oh, dari Al-Qur'an. Ya. Apakah Al-Qur'an memberi keterangan Hawa itu adalah pasangan dari Adam? Begini ya. Dengar baik-baik, Pak. Dengar baik-baik. Kalau ada nama Hawa di Al-Quran, tunjukkan ke saya. Pasti ada. Ya, coba tunjukkan, Pak. Kalau Bapak bisa tunjukkan sekarang, Bapak pimpin saya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini, saya
saya mau buka Al-Quran, saya harus ambil wudhu dulu. Bukan seperti kitabnya orang Kristen begitu. Kalau kitabnya orang Kristen, alasan tak. Ini di depan ini di sini, ini depan sini ini ada nih Pak. Depan sini. Ini kita pakai soft aja Pak. Silakan. Jangan. Anda tidak tahu, tidak mumpuni. Oh, ngeles. Oke. Cuman menggiring. Oke. Sekarang gini Pak. Dengar gini Pak. Dengar baik-baik Pak. Dengar baik-baik Pak ya. Syahadatnya Nabi Adam gimana Pak? Begini. Sabar dulu, sabar. Makanya saya tidak mau menjawab karena Anda. Sabar. Syahadatnya Bang Erwin gimana coba? Ya pastilah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah begitu. Syahadatnya Nabi Musa gimana? Syahadatnya Nabi Muhammad gimana? Kata Nabi Muhammad. Ya pasti Muhammad Rasulullah kan begitu. Apakah dia bersyahadat dengan namanya sendiri? Enggak, maksudnya yang enggak, saya tanya, apakah Nabi Muhammad bersyahadat dengan namanya sendiri? Saya nggak pernah mendengar Nabi Muhammad bersyahadat. Nah itu, kamu aja nggak pernah dengar Nabi Muhammad bersyahadat. Kamu saja nggak pernah mendengar nabimu bersyahadat. Makanya saya tanya, apakah nabimu bersyahadat menggunakan namanya sendiri? Kalau orang sudah naik ke roomnya RK ya, banyak orang-orang terpancing, banyak orang-orang murtad secara tidak terasa karena ini giringan-giringan dari RK. Hebatnya itu. Saya junjung. Nah, makanya kau harus panggil saya Gurunda. Panggil saya Gurunda. Bilang Gurunda RK. Saya nggak mau. Iya. Kalau saya ini terpancing karena saya takut murtad itu aja. Oh, kamu takut murtad? Iya, karena gini. Enggak. Tadi jawaban pertanyaan dari saya itu tidak saya. Jadi kamu naik ke atas ini sebenarnya kamu ada ketakutan untuk murtad juga sebenarnya? Iya, takut ya. Andai kan enggak, sabar Pak, Bapak jujur dulu Pak. Bapak deg-degan nggak naik ke room saya ini takut murtad? Pak, biasa-biasa. Karena sekolah saya ini sudah terbiasa di Romi. Tapi gini Pak, ya dengar baik-baik Pak ya. Jangan kasih saya gift yang itu. Oh kasih paus, kasih RK. Kalau saya enggak usah. Jangan kasih gift yang kayak pita-pita di atas. Saya lagi serius. Dengar baik-baik Pak. Gini Pak ya, saya itu Pak ya tidak bermaksud apa-apa ya. Tetapi saya itu mengasihi Bapak. Ya, Bapak harus menggunakan akal dan logika Bapak. Akal dan logika Bapak itu harus pakai. Ya, jika Nabi ini Bapak harus renungkan. Jika Bapak bersyahadat mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, apakah Nabi Muhammad mengucapkan syahadat itu dengan namanya sendiri? Itu pertama. Kedua, jika Allah itu, saya nggak bermaksud apa-apa Pak. Jika Allah itu eksis, ya, sejak semula sebelum dunia dijadikan dan setelah dunia dijadikan, kenapa Islam tidak ada? Ya, sejak dunia itu diciptakan, Adam diciptakan, lalu dia memunculkan sebuah ayat untuk pertama kali di Al-Imran ayat 19, Inna dina indallahi Islamu, bahwa agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Jika memang Islam dan Allah tidak bisa dipisahkan dan Muhammad tidak bisa dipisahkan, kenapa Islam tidak ada sejak semula di zamannya Adam? Kalau Bapak tetap ngotot mengatakan bahwa Adam itu adalah Islam, lantas syahadatnya Nabi Adam bagaimana? Padahal pada zaman, dengar dulu Pak, padahal pada zaman itu Nabi Muhammad belum ada di zamannya Adam. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Pak? Bapak, saya nggak maksud apa-apa. Saya hanya membuat Bapak itu mengerti. Ya, betul. Bagaimana mungkin Nabi Adam mengucapkan syahadat sementara Nabi Muhammad belum ada? Makanya Bapak perhatikan ini Pak. Bapak perhatikan baik-baik Pak. Ini surat Al-A'raf ayat 25 Pak. Ya. Dia mengatakan, dia Allah berfirman, di sana kamu hidup. Di sana kamu mati. Dalam bahasa Arab, Pak, Bapak baca. Ini tamu Tuhan nggak Pak? Coba bisa baca. Tamu Tuhan nggak? Enggak, RK bisa baca nggak Arabnya itu? Enggak, tamu Tuhan nggak? Arti dari mati ini tamu Tuhan nggak? Enggak, Arabnya dulu baca bisa. Iya, tamu Tuhan atau tidak? Ya. Tamu Tuhan apa? Mati. Tamu Tuhan itu bacanya. Iya, silakan coba kamu jelaskan ini apa nih? Arti dari ini apa? Tamu mati tuna. ini. Hah? Tamu tuna. Iya, tamu tuna kan? Tamut kan? Nah, tamu tuna. Ketika manusia berdosa, manusia mengalami mati kan, Pak? Iya, nah, mau mati. Nah, sehingga Pak, saya mengkorelasikan Pak, perhatikan Pak ya. Di dalam Kejadian pasal 2, ayat yang ke-17 Pak, ini Taurat Musa Pak.
Kalau kata Kainama, ini kitab tertua. Ya. Kejadian pasal 2 ayat 17, Pak. Pak perhatikan ini, by the way, ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, sehingga Bapak perhatikan, Pak. Konsekuensi dari dosa adalah mati, Pak. Maka dari itu Bapak perhatikan di dalam surat Al-A'raf ayat 26, Pak. Ya, Al-A'raf ayat 26-nya. Pak perhatikan ini. Wahai anak cucu Adam, sungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dari bulu pakaian itu. Akan tetapi pakaian takwa itulah yang paling baik. Solusi dari berdosanya manusia adalah pakaian takwa. Oke? Apa? Ngerti takwa itu apa itu? Nah, saya ingin memberikan penjelasan dengan Bapak. Pak, saya punya data, Pak. Nih, Pak. Iya, tahu takwa itu apa itu? Anda mengerti pakaian takwa itu apa? Enggak, takwa itu apa? Itu takwa bukan tawa. Saya jelaskan, Pak, ya. Kalau Bapak tidak mau menjelaskan, dengar baik-baik. Opininya RK. Kamu dengar baik-baik. Ini Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir, Pak. Saya hanya menginginkan kamu mengerti. Ini Imam Ibnu Katsir, Pak, ya. Kisah para Nabi, Imam Ibnu Katsir. Ya, ini buku, Pak, ya. Ya, saya akan tunjukkan data buat Bapak. Saya kasihan dengan Bapak. Adapun pakaian yang dikenakan oleh Adam, ya, dan Hawa untuk pertama kalinya berasal dari bulu domba. Ingat, domba, ya. Mengapa domba? Mengapa domba? Bapak perhatikan baik-baik. Mengapa domba? Domba adalah lambang dari Mesias, dari Al-Masih, Pak. Nih, Pak. Yohanes pasal 1 ayat 29, Pak. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak apa, Pak? Domba. Nah, itulah yang dikenakan disebut sebagai pakaian anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi segala peruntukan yang ada dalam Tauratnya Musa itu menunjukkan hakikat dari apa yang akan datang, Pak. Saya tidak ingin menjatuhkan kamu, Pak, tetapi saya di sini sabar, dengar baik-baik. Saya tidak menjatuhkan kamu. Kalau saya ingin skakmat kamu di sini, saya bisa skakmat kamu di sini. Tapi saya ingin membuat kamu mengerti di sini, Pak. Buka mic-mu, Pak. Buka mic-mu. Mic-mu dibuka dulu. RK. Saya bingung dengan keterangan RK tadi menerangkan soal Adam dan Hawa, tapi larinya ke Yesus. Itu sudah berapa abad tahun kemudian yang RK terangkan itu tidak nyambung itu RK itu. Oke, tidak nyambungnya di mana, Pak? Enggak nyambung. Tidak nyambungnya di mana? Iya, makanya tadi RK membahas soal dengan saya itu membahas soal Adam dan Hawa. Kemudian membukalah kitab RK itu sendiri. Bukan kitab saya, Pak. Tadi itu Ibnu Katsir. Enggak, saya enggak. Itu Imam Ibnu Katsir, Pak. Dengan potongan-potongan yang... Makanya, Pak, dengar baik-baik. Gitu. Tadi yang saya bawa itu Imam Ibnu Katsir. Masa Imam Ibnu Katsir sendiri Bapak tidak percaya? Bukan nggak percaya. Kalau begitu Bapak sendiri aja yang jadi imam. Anda itu cuma saya. Makanya Bapak sendiri aja yang jadi alim ulama. Ketika alim ulama saja tidak percaya, bagaimana mungkin? Ya udah Bapak saja sendiri yang jadi alim ulama. Bukan seperti itu. Saya tahu trik-triknya orang Kristen. Itu cuma agar orang murtad secara pelan-pelan. Siapa yang mau ngajak kau murtad? Ya sih tidak langsung seperti itu. Karena kamu merasa terguncang? Iya, karena orang banyak terjebak. Enggak, kamu merasa terguncang ketika saya menjelaskan? Ini gitu kan. Enggak seperti itu konteksnya RK. RK itu kamu dari tadi berulang kali ngomong bahwa kamu terguncang dengan iman kamu ketika kamu diskusi dengan saya. Enggak. Iya, itu tidak baik, Pak, ya. Enggak, insyaallah. Karena gini ya, pertanyaan-pertanyaan dari umat Islam kepada Kristen itu enggak pernah terjawab secara clear. Seperti tadi saya bertanya dengan RK itu menjawabnya kemana-mana, tapi saya ketawa di hati saya. Gitu. Gini Pak, kita buktikan aja Pak. Kamu diam Pak ya. Kita buktikan aja gini Pak. Ya. Yesus yang dilahirkan anak Maria itu, ya, bukan Tuhan. Itu terserah sampean. Enggak, karena dilahirkan enggak saya tanya. Enggak apa-apa Pak. Orang Kristen enggak biasa lapor-lapor. Saya yang bertanggung jawab. Masa Tuhan yang ini Tuhan. Enggak langsung to the point. Karena Yesus dilahirkan, berarti dia bukan Tuhan, betul? Itu menuhankan anaknya itu. Dengar dulu. Ya, oke, sopan sedikit. Ya, tahu etika, ya.
Iya. Ketika Yesus itu dilahirkan, dia itu bukan Tuhan. Oke, sepakat? Sepakat? Iya. Oke. Allah kamu tidak dilahirkan, dia adalah Tuhan. Betul? Iya, tidak dilahirkan memang. Oke, sekarang Yesus yang dilahirkan ini bisa membangkitkan orang mati. Allah yang adalah Tuhan yang tidak dilahirkan, pernah nggak membangkitkan orang mati lewat Nabi Muhammad? Silakan. Oh, itu mukjizat, Bang. Makanya saya tanya, mujizat dari Allah kamu lewat Nabi Muhammad apa? Coba. Enggak, mukjizat itu berbeda-beda dari para nabi. Iya. Oke, sekarang Nabi Muhammadmu pernah buat apa? Oh, yang saya terangkan. Membelah bulan satu. Iya, oke. Iya, itu. Iya, membelah bulan. Nabi Isa pun nggak bisa seperti itu. Oke. Jadi membelah bulan, Bapak percaya membelah bulan? Iya, percaya. Oke, dengar baik-baik nih, Pak. Dengar baik-baik, Pak ya. Iya, lanjut. Bulan itu dilihat oleh seluruh dunia atau tidak? Maka seluruh dunia melihat. Oke. Ketika bulan terbelah di abad ke-7 oleh Nabi Muhammad, belahan dunia mana yang melihat bulan terbelah? Silakan. Belahan bulan yang dari mana yang melihat? Konteksnya dengan ranah manusia yang lain. Dengar dulu. Belahan dunia mana yang menyaksikan bahwa bulan terbelah saat itu di abad ke-7 yang dibelah oleh Muhammad? Yang menyaksikan waktu itu, padahal ada raja siapa itu? Waktu itu orang Amerika melihat bulan atau tidak? Ya, tanyakan aja ke orang Amerika. Masalahnya orang Amerika tidak pernah mengklaim bulan terbelah di abad ke-7. Iya, dia udah akui. Ya, memang nggak ada yang. Nah, memang berarti bulan tidak pernah terbelah karena dunia tidak pernah mengakui bulan terbelah. Bahayanya kan seperti ini. Gitu, bulan tidak pernah terbelah. Karena apa? Dunia tidak pernah mengakui bahwa bulan terbelah di abad ke-7. Tidak pernah. Kalau memang bulan itu terbelah di abad ke-7, sudah pasti, Pak, dengar baik-baik, sudah pasti belahan dunia akan menjadi sebuah arkeologis dan fakta sejarah yang begitu luar biasa kalau bulan pernah terbelah di abad ke-7. Iya. Tidak seperti itu juga, RK. Ini RK ini menggiring, betul-betul pintar menggiring. Diam. RK, iya. Udah kalah kau, gak bisa buktikan bulan terbelah. Nggak bisa saya membuktikan karena. Ya memang kamu udah bukti, kamu jujur gak bisa buktikan. Udah kalah. Coba saya tanya lagi. Silakan, apa pertanyaanmu? Kapan RK melihat Yesus atau Yesus Tuhan Anda yang menghidupkan orang mati? Kan enggak juga kan? Oke. Saya jawab. Saya bisa jawab. Ya. Saya bisa jawab. Jawab. Oke. Kapan saya melihat Yesus? Ya. Kapan saya melihat Yesus? Ya. Menghidupkan orang mati. Pertama, lewat sebuah fakta sejarah. Kemudian kedua, lewat gereja. Gereja memiliki sanad yang jelas, runutan yang jelas, tradisi yang jelas. Ya, Alkitab adalah buku sejarah, termasuk buku sejarah yang menyatakan bahwa Yesus membangkitkan orang mati. Sehingga pada zaman itu banyak orang dari kalangan Yahudi yang mengikuti Yesus Kristus. Baik Yahudi maupun Yunani mengikuti Yesus Kristus. Karena apa? Perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Yesus Kristus, ya, tidak dilakukan sama junjungan kamu. Silakan, mute-nya dibuka. Ada saya ada dua ganjalan dengan Pakistan. Apa lagi? Mungkin saya bisa ikut Bang RK kapan-kapan. Mau masuk Kristen ya? Luar biasa. Luar biasa dia mau masuk Kristen, luar biasa. Terguncang dia, guys. Enggak. Kalau Bang RK itu bisa menjawab. Karena ini pertama sudah tidak menjawab secara clear ya. Ini sudah fatal bagi saya. Kamu aja nggak bisa jawab. Nabimu lakukan mujizat apa? Terus yang kedua. Yang kedua apa? Yang kedua. Apa kontroversinya kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Kok bisa ada Perjanjian Lama, kenapa kemudian ada Perjanjian Baru? Itu yang jadi ganjalan lagi. Kalau Al-Quran, saya jawab ya. Memang seperti itu. Nah, dengar baik-baik. Al-Quran. Dengar baik-baik. Perjanjian Lama itu Perjanjian Lama itu apa? Berisikan perjanjian-perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel, berisikan perjanjian-perjanjian antara Allah dengan manusia. Apa itu Perjanjian Baru? Perjanjian Baru berisikan janji-janji Allah ya kepada umat manusia yang digenapi. Itu Perjanjian Baru. Ya. Jadi nubuatan contohnya tadi.
domba yang disembelih menjadi kurban di perjanjian lama. Hakikat dari domba itu adalah Yesus Kristus. Jadi gambaran tentang simbol-simbol di perjanjian lama di zaman dulu itu hakikat. Jadi kami ini sudah belajar hakikat. Kristen ini belajar tentang hakikat. Jadi tidak selamanya domba itu jadi kurban. Karena kurban yang sempurna, hakikat yang sempurna itu sudah Yesus Kristus. Makanya ada perjanjian lama berisikan janji Allah terhadap manusia yang berisikan simbol-simbol, dan perjanjian baru berisikan hakikat dari isi dari perjanjian lama itu. Ngerti? Saya masih nggak nyambung. Memang kamu nggak nyambung. Karena kontroversi. Memang kamu nggak nyambung di sini. Ya, masalahnya apa kontroversi? Karena kamu ini ya Arab susah. Iya. Iya, bahkan gini ya. Saya heran ya. Tidak ada satu orang pun, bahkan apalagi seperti Bang RK, pendeta-pendeta terkenal pun, nggak ada pendeta yang hafal apa tuh kitab Injil itu sendiri. Oke. Bible. Oke, saya kasih bukti saya kasih bukti ya. Kita kasih bukti ya. Saya kasih bukti ya. Ya, oke, Pak, dengar baik-baik Pak ya, dengar baik-baik nih, biar Bapak itu mengerti ya. Pak, saya mau pergi kantor ini bentar lagi nih. Ya Pak, sedikit lagi Pak. Sedikit Pak. Ya. Ini di dalam surah Az-Zukhruf Pak ya. Ya. Surah Az-Zukhruf ayat yang ketiga. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti kan Pak? Oke. Al-Quran dalam bahasa apa Pak? Arab. Agar kamu bisa mengerti. Sekarang kita buktikan perkataan Allah ini. Kamu mengerti atau tidak? Bahasa Arab nih Pak. Nih Pak. Nih Pak ya, sabar. Nih. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا. Silakan Pak. Bapak mengerti artinya apa? Oh, enggak seperti itu. Oh, muter. Makanya dengar baik-baik, Pak. Tunggu, ini perebutan nih. Dengar dulu. Pernah ada satu pendeta pun yang hafal kitab Injil. Iya, dengar baik-baik, Pak. Dengar baik-baik ya, dengar baik. Hafal. Iya, dengar dulu, Ini kan Pak. artinya. Aduh, RK bingung. Dengar dulu, Pak. Dengar baik-baik. Dengar, Pak ya. Jangan pernah menjebak lah kalau. Dengar, ya. Jadi Bapak, ya, orang Kristen itu, Pak, ya, tidak perlu menghafal, Pak. Menghafal kalau tidak mengerti itu percuma, Pak. Jangan kasih saya gift yang itu, saya lagi serius ini. Jadi orang Kristen, Pak, ya, orang Kristen itu tidak perlu menghafal, Pak. Kalau kita menghafal tapi tidak mengerti artinya, itu sama saja bohong. Jadi orang Kristen, Pak, memahami isi Alkitabnya lewat terjemahan-terjemahan yang sudah diterjemahkan oleh orang-orang yang berkompeten. Ya, apa ya? Misalkan. Jadi, gini Pak, dengar Anda kan baik-baik. tidak tahu nih bahasa Bible yang aslinya kan nggak tahu. Oke. Terus dilencengkan dengan oknum tertentu, apakah Anda tetap mengimami atau percaya gitu? Saya percaya dong, Pak. Dengar baik-baik, Pak. Saya percaya dong, Pak. Nih, Pak, ini. Aduh, susah ini. Nih, Pak ya. Dengar baik-baik, Pak ya. Sekarang, Pak, Bapak lihat baik-baik ya. Ya, Bapak perhatikan baik-baik ya. Di dalam surah. Saya mohon maaf dengan Bang Eka, saya 5 menit lagi saya turun. Ya, 5 menit lagi ya. Saya tahu. 5 menit lagi. Saya tahu, Pak. Ya, saya tahu, Pak ya. Sekarang, Pak, ketika saya membuat ini, Bapak mengerti nggak? Sabar ya. Mengerti nggak ya? Sabar ya. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. Bapak jawab amin nggak? Ya, tentunya enggak, saya nggak tahu. Nggak, saya tanya Bapak jawab amin nggak? Nggak tahu, saya nggak perlu nggak jawab amin. Nah, enggak, saya tanya Bapak jawab amin nggak? Itu ayat Al-Quran itu, ayat suci. Jawab amin nggak? Ayat Al-Quran itu dari awalnya itu apa, saya nggak perlu harus jawab. Gitu. Iya, dengar dulu. Bapak mau tahu artinya apa, Pak? Memang pandai untuk menjebak ini. Enggak, Bapak mau tahu artinya apa sih, Pak?
Ya terus lanjut. Karena mungkin di sana tuh ada. Nah, artinya ini Pak. Bapak baca Arabnya sendiri baca Pak. dulu, karena saya nggak baca. Coba dari Arabnya, saya mau baca. Iya, ini Arabnya Pak. Ini. Makanya saya kasih bunyi nih Pak. Nih. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. Alladzi. Terus alladzinya mana itu? Bilang amin. Amin Kak. Terus artinya itu apa tuh, tengok? Baca. Pak. Ya, saya baca di hati. Baca pakai suara, jangan di hati, Pak. Pak baca, Pak. Amin, bilang amin nggak? Enggak, ini ada hanya potong-potongan ini. Nggak ada potongan, bilang amin dulu. Amin nggak, Pak? Amin nggak, Pak? Amin nggak? Kenapa Bapak nggak bilang amin, Pak? Terus lanjut. Baca dulu. Amin nggak? Enggak mau amankan, enggak. Kenapa? Ayat Al-Quran loh ini, Pak. Dua lah, apa ini? Nih, Pak. Nih, Pak. Dengar, Pak. Nah, ulang, Le. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. Artinya amin nggak? Terus yang tadi artinya. Tadi, mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad benar orang ini apa ini? Maksudnya dari awal saya nggak bisa mengaminkan karena dari awal surat itu. Lah. Ini hanya potongan-potongan tertentu. Iya, makanya saya tanya. Makanya saya tadi tanya di awal, ya. Satu ayat dalam Al-Quran itu dari Allah atau bukan? Dari Allah. Sekarang. Tapi di sini RK. Nah, sekarang memotong Al-Quran itu. Saya nggak memotong. Saya bertanya dengan baik-baik loh ini. Dari awal surat. Ya udah, silakan kamu menjelaskan ayat itu gimana? Silakan. Saya nggak punya wudhu, nggak bisa pegang Al-Quran. Ada Al-Quran banyak. Kamu mau naik diskusi atau apa dari tadi? Padahal saya kasih kamu hak untuk menjawab loh di sini. Iya, tapi Anda itu tadi memotong ayat itu potong. Saya nggak potong, saya tanya ke kamu. Saya cuma tanya, jelaskan ayat itu ke saya. Dari awal surat itu saya nggak pernah membaca. Nggak membaca, bukan nggak membaca dari awal surat itu. Sabar, Bapak jadi Islam sudah berapa lama, Pak? Ya, mulai dari kandungan dong. Dari kandungan Bapak sudah Islam, ya. Bapak sudah membaca Al-Quran? Ya, RK ya. Tadi saya sudah katakan. Oke, Pak ya. Terima kasih, Pak ya. Oke, terima kasih RK. Oke, login Pak ya nanti ya suatu saat. Oke.